Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحبي بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita telah hadir dalam masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita dalam hidup yang sebentar ini. Kemudian marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa. Berbuat baik kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Kemudian Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Para hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa sesama muslim itu adalah saling bersaudara. Itu kita dianjurkan untuk berbuat baik, tolong menolong, bantu membantu dalam segala hal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya Islam menghendaki terwujudnya kemaslahatan umat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujarat ayat 10. Jadi kita sesama orang-orang mukmin adalah bersaudara. Yang menjadikan kita bermusuhan, yang perlu kita jadikan musuh dalam kehidupan ini adalah hawa nafsu kita. Bagaimana nafsu dendam, nafsu untuk iri dengki itu kita pupus dari dalam hati kita. Insyaallah sebagai orang-orang mukmin, rasa persaudaraan kita itu akan terwujud. Jadikanlah nafsu itu sebagai kendaraan bagi kita. Kendaraan yang bisa kita atur
Bisa kita atur kemana perginya. Ibarat sebuah sepeda motor, kita yang menunggangi sepeda motor tersebut. Bukan sepeda motor itu yang menunggangi kita. InsyaAllah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini akan tercapai bahwa sesungguhnya sesama manusia adalah bersaudara. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam kehidupan ini yang perlu diperhatikan, di samping menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga, berbuat baik kepada ayah ibu, terutama bila ayah ibu kita masih hidup. Bila sudah meninggal dunia, kita bisa berziarah ke kuburannya, menghubungkan silaturahmi dengan teman-teman, dengan famili-familinya, sambil meminta maafkan. Mungkin ketika masih hidup, ayah ibu kita ini memiliki kesalahan. Kita minta maafkan kesalahan mereka. Kita bayarkan hutang-hutang mereka. Karena roh orang yang meninggal itu akan tergantung-gantung antara langit dan bumi apabila hutangnya belum dibayarkan. Kemudian diperintahkan juga berbuat baik kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim. Tentu juga tidak ketinggalan dengan anak piatu, karena kebiasaannya di daerah kita yang disantuni itu adalah anak-anak yatim saja. Sedangkan anak-anak piatu sering kita abaikan. Padahal dari segi jiwa, mungkin anak piatu ini, anak-anak yang kehilangan ibu ini lebih menderita. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kita ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu malam yang apabila aku mendapatinya aku akan masuk surga." Maka beliau menjawab, "Jadilah kamu seorang yang baik." Lalu laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya mengetahui bahwa aku menjadi orang yang baik?" Rasulullah menjawab, "Tanyakanlah kepada tetanggamu. Jikalau mereka berkata kamu itu seorang yang baik, maka sesungguhnya kamu itu baik. Jikalau tetanggamu berkata bahwa kamu itu jelek, maka sesungguhnya kamu itu adalah jelek." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut di atas memberikan pengertian bahwa seseorang yang selalu menyakiti tetangganya berarti telah melakukan dosa yang besar. Sehingga kelak di hari kiamat ia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Seseorang yang bertetangga itu berarti telah menjalin hubungan timbal balik, yakni apabila adanya hak dan kewajiban. Perbuatan yang menimbulkan gangguan kepada tetangga, misalnya membunyikan radio, TV dengan suara yang keras hingga tetangga merasa terganggu, itu adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Membuang sampah, membuang kotoran yang menyebabkan tetangga terganggu. Kaum muslimin rahimakumullah. Apakah hak tetangga itu kepada kita? Sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Yang artinya para sahabat bertanya kepada Nabi, "Hai Rasulullah, apakah hak tetangga atas tetangganya itu?" Jawab beliau, bila ia meminta utang kepadamu, utangilah. Apabila ia meminta tolong, berilah pertolongan. Bila ia sakit, tengoklah. Bila ia membutuhkan sesuatu, berilah ia. Bila ia kekurangan, maka cukupilah. Bila ia memperoleh kebaikan, ikutlah bergembira. Bila mendapatkan musibah, hiburlah hatinya. Dan bila meninggal dunia, antarlah jenazahnya. Kamu jangan meninggikan bangunanmu hingga menutup udaranya selain dengan izinnya, dan jangan kamu mengganggunya dengan bau masakanmu kecuali kamu memberikan sebagiannya. Jika kamu membeli buah-buahan, hadiah berilah dia. Dan jika kamu tidak memberinya, simpanlah buah-buahan itu serapat-rapatnya. Dan jangan kamu mengeluarkan anakmu untuk membawa buah-buahan itu keluar sehingga mengundang kemarahan anaknya. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk kebahagiaan seseorang apabila tinggal dalam suatu tempat yang lingkungannya memperhatikan dan mencintainya. Sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal kita terdiri atas orang-orang yang buruk, gemar mengacaukan ketentraman tetangga, berusaha merugikan materinya, kehormatan dan atau jiwanya, dan sebagainya, maka hal itu termasuk sesuatu yang menjadikan seseorang sengsara. Perilaku yang buruk seperti itu tidak akan keluar dari seorang mukmin. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh menjelaskan hingga beliau bersumpah sebanyak 3 kali bahwa bukan seorang mukmin bila tetangganya tidak merasa aman dari keburukan atau hal-hal yang menyebabkan tetangganya mendapat bencana akibat ulah tangannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Qala, "Wa man ya Rasulullah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, tidak beriman. Ditanyakan oleh seseorang, "Siapa Rasulullah?" Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bencana-bencananya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad. Adapun yang dikategorikan menyakiti hati tetangga ialah segala tingkah laku yang dapat mengusik ketentramannya, seperti mengintai, menyelidiki rahasianya, mengganggu hartanya, menyebarluaskan fitnah, dan lain-lain. Adapun tentang dosa besar bagi orang-orang yang menyakiti hati tetangga ini diberitakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Artinya, tidak dapat masuk surga yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga hendaknya kita akan dapat menjaga diri kita. Kita akan dapat berbuat baik kepada jiran tetangga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayatihi wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah yarsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu